Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Nah saudara-saudara, kita berbicara tentang memiliki sumber. Siapa yang dapat menjadi sumber bagi seseorang? Ya, selain firman Tuhan, ada orang tua. Orang tua yang memiliki anak, dan anak itu dari kecil hidup bersama dengan orang tua. Siapa lagi sumbernya kalau bukan orang tua? Orang tua yang mengajar, ya, kalau di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, ya, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, ayah mendidik, ibu mengajar. Nah, saudara, yang dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu untuk bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, di sini bahasa Inggrisnya untuk training, ya. Jadi itu menerima pengajaran dari orang tua. Nah, siapakah yang menurunkan keyakinan kepada anak? Yang utama adalah orang tua. Jangan salah bahwa kewajiban gereja yang mengajarkan iman kepada anak. Yang terutama bukan gereja, yang terutama adalah orang tua, ya. Jadi didikan ayah dan ajaran ibu. Nah, seperti Timotius ini, saudara, Paulus mengatakan mengapa Timotius punya iman dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, ya, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi dari mana dia imannya dapat, walaupun ayahnya bukan turunan Yahudi dan dia mungkin tidak sama keyakinannya tentang Allah, tetapi ini nenek dan ibunya menurunkan kepada cucunya, anaknya, ya. Dan pasal 3 ayat 15 Paulus juga mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, karena dari nenek dan ibunya yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi kalau anak mau beri hikmat, dari mana hikmat dia dapat? Terutama dari orang tua. Ya, ini kebetulan dikatakan nenek dan ibunya, tetapi ayah sebetulnya yang terutama juga. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius beroleh iman dari orang tuanya. Nah, jadi yang utama, ya, memang seperti saya menerima iman saya itu karena misionaris yang mengajarkan. Namun yang paling baik adalah orang tua. Orang tua sebagai sumber untuk pengenalan tentang hal rohani. Nah, jikalau orang tuanya tidak dalam Tuhan, memang kita belajar dari pendeta, dari guru sekolah minggu, ya. Jadi perannya ini semuanya untuk menanamkan iman. Ya, nanti kita belajar juga, kita hidup ini setelah iman, untuk menjalankan iman itu kita juga perlu punya mentor, ya, perlu punya guru, perlu punya orang yang mengajarkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengajarkan anak, diri kita, hamba Tuhan, semuanya perlu memiliki kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, kita mau mencari sumber. Kita diri sendiri belum cukup. Perlu ada orang yang lebih tua yang mengajarkan, orang yang lebih berpengalaman, ya. Di sini orang tuanya
yang mengajarkan sehingga dia beroleh iman, keselamatan. Jadi kalau kita rela, ya dulu saya punya guru, ya saya punya mentor juga. Nah itu sebabnya kita yang tua juga bisa menjadi mentor bagi yang lebih muda. Tapi yang lebih muda perlu memiliki kerendahan hati untuk siap mendengarkan didikan ajaran dari orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman, begitu ya. Jadi itulah sebabnya kita anak-anak terang perlu memiliki sumber dari orang tua ataupun guru dan pendeta. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan orang tua. Biarlah orang tua menurunkan imannya kepada anak, begitu juga guru dan juga pendeta, supaya mereka dapat mengajarkan iman kepada generasi berikutnya. Berkatilah gereja-gereja ataupun semua orang tua dan orang-orang yang menjadi guru, supaya mereka dapat mewariskan apa yang mereka miliki, khususnya hal-hal rohani, kepada anak-anak yang lebih muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Mari kita jalankan. Ya, orang tua menjadi mentor anaknya, begitu juga guru, pendeta. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk rela diajar. Sampai jumpa pula. Bye. Impact Family, impacting the world through healthy family.